bagaimana pemberian ruang di zaman Nusantara dulu gitu terhadap disabilitas. Itu ternyata nenek moyang kita sudah jauh melebihi dari kata inklusi. Bahkan mereka sudah praktek. Kami berpikir bahwa workshop bersama ada difabel atau non-difabel. Sebenarnya semua belajar tentang adanya perbedaan. Di Indonesia sebenarnya terkait undang-undang terkait disabilitas itu sudah lama dicanangkan. Cuman memang terkait ruang yang akses itu belum terlalu diperhatikan atau dipraktekkan karena memang belum terbiasa. Orang dia sering cerita bahkan, Mas aku kadang pas lagi jalan tahu-tahu dikasih duit, katanya gitu. Iya, ini ada. Saya juga sering Mas mengalami gitu. Pas lagi mau belanja malah, tunggu ya Mas, tahu-tahu dikasih 500, ya kan? Kami berpikir bahwa workshop bersama, ada difabel atau non-difabel. Sebenarnya semua belajar tentang adanya perbedaan. Oke, selamat pagi semuanya. Ini kameranya udah ready ini. Udah ready. Nanti kalau misalnya ngesut muka saya pas saya nengok ke kiri ya, soalnya angle saya dari kiri ini. Sebelum benar-benar dimulai nih pantun dulu kali ya. Si Ayu makan gulai. Yuk dimulai. Selamat pagi Bapak Ibu dosen, serta seluruh peserta yang telah bergabung dengan KAT hashtag ke-36 hari ini. Perkenalkan saya Gita, saya yang akan bertugas sebagai MC di Kelola Art Talk ke-36. Sebelum kita masuk, KAT itu merupakan program reguler berbasis diskusi yang membahas bidang pengelolaan seni. KAT juga sering mengundang tamu-tamu besar lainnya seperti Garin Nugroho, Grid Station, dan Harry Pema, dan masih banyak lagi yang teman-teman bisa lihat di sosial media kita. Dan pada kesempatan kali ini, Kelola Art Talk ke-36 akan membahas strategi pendampingan disabilitas di ruang publik seni bersama Sukri Budi Dharma SPSI yang beliau merupakan ketua Jogja Disability Arts. Dan untuk membuka acara ini secara resmi, mari kita dengarkan sambutan dari Kepala Jurusan Tata Kelola Seni, Dr. Trista Pradita Putra, SOS MM. Kepada Pak Dita, kami persilahkan. Baik, selamat pagi semuanya. Saya akan membuka dengan pantun juga. Enggak jadi deh, saya belum siap pantunnya. Baik. Eh, membangun rumah, beli batu bata, jangan lupa finishingnya di Aci. Terima kasih kepada Mbak Gita sudah bersedia sebagai MC. Asik. Ya, saya mengucapkan terima kasih untuk kesediaan teman-teman semua hadir di sini. Kita bersama-sama akan belajar satu tema yang penting tentang bagaimana kemudian menjadi pendamping strategi pendampingan disabilitas di ruang publik seni khususnya. Ini sesuai dengan Pancasila, sila kelima yaitu apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh warga Indonesia berhak untuk mendapatkan fasilitas, berhak mendapatkan berbagai macam hal yang sama, equal, setara. Karena itu acara ini ada untuk memfasilitasi teman-teman difabel. Ada yang bilang difabel itu differently able. Jadi mampu tapi caranya berbeda. Nah, keberbedaan cara itu yang akan kita pelajari supaya kita mampu menempatkan teman-teman kita punya kesempatan yang sama dan punya ruang yang sama, yang aman bagi kita semua. Semoga acara ini berjalan dengan baik, sukses dan lancar, dan apa yang kita pelajari hari ini dapat memberi input berharga. Nanti teman-teman ketika berkarya di luar, bertugas sebagai galeri sitter, sebagai manajer pameran, sebagai orang yang bekerja di industri seni rupa di luar sana atau seni pertunjukan, teman-teman punya modal lebih untuk tahu bagaimana memperlakukan teman-teman atau memberi ruang yang sama untuk teman-teman difabel. Terima kasih. Demikian sambutan ini saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dita atas sambutannya. Nah, sekarang kita masuk ke acara yang teman-teman udah tunggu banget. Pasti teman-teman udah datang ke sini pagi-pagi banget. Ini udah pada sarapan belum ya?
Aduh, kompak banget ternyata. Sama saya, tapi saya sudah sih. Sarapan yang kedua yang belum. Nah, jadi kita langsung ke sesi utama kita, yaitu pemaparan materi dari, Bapak Sukri Budi Dharma, SPSI, dan akan moderatori oleh ibu dosen cantik kita, Ibu Dian Ajeng Kirana, MSN. Kepada, Bapak dan Ibu dipersilakan. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih ya kalian sudah bersedia hadir datang di Kelola Art Talk yang ke-36 ini. Ya, kali ini kita berkesempatan untuk menghadirkan tokoh yang cukup melegenda di dunia persilatan, penyandang disabilitas, orang yang menggerakkan teman-teman disabilitas untuk selalu berkarya, memberikan ruang juga untuk mereka, menempatkan mereka di tempat yang layak. Nah, inilah kita kehadiran oleh Bapak atau Mas ya? Ya, suka-suka kalian lah ya. Bapak boleh, Mas boleh. Mas Sukri Budi Dharma SPSI. Ya, kita berikan tepuk tangan. Nah, saya agak susah ya menyebutkan Sukri Budi Dharma karena nggak kebiasaan. Karena nama beken beliau, nama tenar beliau ialah Mas Butong. Nanti kita coba tanya ya, kenapa kok bisa jadi Butong dari Sukri Budi Dharma sudah bagus-bagus kok jadi Butong ya. Tapi itu menjadi nama yang sangat familiar di antara para pekerja seni, terutama teman-teman disabilitas. Beliau ini memang sangat konsen terhadap perkembangan dunia seni, baik seni rupa maupun seni pertunjukan untuk para penyandang disabilitas. Oke, sebelum kita memulai materi beliau, izinkan saya untuk memaparkan sedikit terkait sepak terjang Mas Butong ini. Berdasarkan dari kurikulum vitae-nya, nama lahir memang Sukri Budi Dharma, nama panggilan Butong Idar. Di sini tertulis ragam disabilitasnya ialah disabilitas daksa atau tubuh. Kemudian alamat tempat tinggalnya ialah di Bantul, Yogyakarta. Walaupun beliau bukan asli dari Yogyakarta, tetapi beliau berkiprah di Yogyakarta. Kemudian nih, menarik nih, pendidikan. Pendidikan ternyata beliau menempuh dua tingkat perguruan tinggi ya. Yang pertama di tahun 1994 beliau kuliah di Institut Kesenian Jakarta, jurusan Seni Murni. Kemudian di tahun 1999 beliau mengambil di Gunadarma Jakarta University jurusan Psikologi. Jadi benar-benar berbeda, tetapi masih ada kaitannya. Kemudian terkait organisasi, sebentar ya, maaf. Oke. Terkait organisasi, beliau tahun 2009 hingga 2010 itu menjadi pendiri dan ketua Difabel and Friends Community. Kemudian di tahun 2019 hingga sekarang beliau menjadi pendiri dan masih menjadi ketua Jogja Disability Arts. Kemudian untuk aktivitas seninya yang terbaru ya, saya bacakan yang terbaru di 2025 ini beliau menjadi seniman undangan tingkat ASEAN, jadi ada pameran di Bandung. Kemudian beliau juga menjadi kurator Suluh Sumurup Art Festival di tahun 2025. Kemudian 2024 beliau menjadi seniman residensi di Wales, Inggris dan kolaborasi pembuatan mural di Wales and Bristol, Inggris. Kemudian menjadi kurator Akar Rasa Setara di Equalitera Art Space dan juga kurator Suluh Sumurup Art Festival.
Di tahun 2023, beliau menjadi kurator Jogja International Disability Art Biennale di RJ Katamsi Isi Yogyakarta. Kemudian ada menjadi seniman yang berkolaborasi mural, CSC Mural, dan Jogja Disability Arts, Cardiff, Wales, UK. Kemudian beliau menjadi kurator pameran seni rupa disabilitas Sulu Sumurup Art Festival lagi di tahun 2023 di Taman Budaya Yogyakarta dan menjadi seniman di pameran Open Arms Selasar Sunario Dago Bandung. Kemudian menjadi seniman di pameran internasional disabilitas Masagi Balai Seni Barli Bandung. Kemudian di tahun 2022, beliau menjadi seniman yang berkolaborasi mural bersama Jogja Disability Arts, ID Disability Mural, Wales, UK. Kemudian ada proyek kolaborasi Penpol antara Dada Fest UK, Jogja Disability Arts Indonesia, dan Potters Gallery Nigeria. Kemudian ada art exhibition Ambabar Gambar di Galeri RJ Katamsi. Kemudian menjadi seniman juga di pameran Artjok 2022 JNM Yogyakarta dan seniman di pameran Artina Sarinah Jakarta. Masih banyak lagi terkait aktivitas seni beliau, saya kira cukup banyak tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi jadi Mas Butong ini sudah berkiprah baik dalam negeri maupun luar negeri, jadi sudah bertaraf internasional. Beliau berkiprah di aktivitas seni dan kali ini beliau ingin membagi ceritanya, ilmunya terkait strategi pendampingan disabilitas di ruang publik seni. Hal ini sangat penting ya, terutama bagi kita para pengelola seni, di mana kita itu tidak hanya mengelola, mungkin bisa dibilang orang yang non disabilitas, tetapi saat ini pameran-pameran itu bersifat inklusi, di mana kalian pasti lambat laun pasti akan bertemu dengan para teman-teman seni yang mempunyai disabilitas. Nah, hal ini menjadi awal kerjasama jurusan TKS dengan komunitas atau dengan seniman yang memang berkiprah di dunia penyandang disabilitas agar kita bisa menjadi jurusan yang inklusi juga ke depannya. Untuk tidak berlama-lama, kita sambut juga Mas Sukri Budi Dharma dengan materinya strategi pendampingan disabilitas di ruang publik seni. Dipersilahkan. Terima kasih Bu Ajeng, Mas Dita, dan Tata Kelola Seni yang sudah mengundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir ya. Ada beberapa yang penelitiannya juga ke JDA ini saya lihat, ya kan. Dan tadi Bu Ajeng sempat menyinggung nama saya kenapa Butong ya Bu ya. Butong itu kan sebenarnya panggilan akrab teman-teman waktu zaman kuliah. Itu namanya dari istilahnya itu penggabungan dua nama saya dengan ciri saya. Namanya Butong itu Budi Tongkat artinya. Cuman itu bukan bully Mas. Justru malah jadi panggilan akrab, tanda sayang. Awalnya itu juga mungkin gara-gara di kantin kampus dulu angkatanku tuh yang namanya Budi banyak Mas. Dan ketika ada utang di kampus, ini yang utang namanya Budi gitu. Lah ini Budi yang mana gitu kan. Akhirnya kita harus membedakan, oh ini ada Budi Tato, Budi Tongkat gitu, seperti itu. Cerita awalnya seperti itu. Terus terima kasih juga Bu Ajeng tadi sudah menjelaskan kegiatan-kegiatan saya gitu kan. Alhamdulillah memang saya emang berapa kali residensi dan dengan Jogja Disability Art juga terakhir itu ada seminar di Singapura ya Bu ya kita dengan Pak Nano Warsono, salah satu dosen sini juga dan Direktur Galeri RJ Katamsi berkaitan juga ruang-ruang yang inklusif gitu kan. Dan ternyata gitu saya pikir dari beberapa pertemuan dengan teman-teman yang ada di luar sana bisa dibilang Indonesia itu cukup progres Bu untuk mengenai pemberian ruang kepada teman-teman disabilitas.
Nah, makanya mungkin kita perlu mengetahui tipis-tipis sih kalau menurut saya gitu kan. Karena eh, teman-teman disabilitas ini dinamis. Seperti yang kita tahu bahwa dulu mungkin tuh netra itu teman-teman disabilitas netra menggunakan braille. Namun saat ini sudah ada audio, text to audio gitu. Dan beberapa teman-teman tuli pun juga sudah ada dari audio menjadi type teks. Jadi itu yang saya bilang bahwa teman-teman disabilitas juga dinamis. Jadi kita di lapangan, misalnya sebagai penyelenggara itu juga harus memperbaharui terus, Bu. Kira-kira teknis-teknis, metode-metode yang berkaitan dengan pendampingan disabilitas. Terus untuk judulnya mungkin strategi pendampingan disabilitas di ruang publik seni. Bisa izin tadi di freeze kayaknya ya. Nah, ya. Mungkin dari awal kita langsung memberikan pertanyaan saja. Pentingkah pendampingan disabilitas di ruang seni? Sebelumnya, mohon maaf Mas Dita, saya nggak terlalu akademisi nih, gitu kan, karena saya memang orang praktek. Jadi saya biasanya eh, apa praktek yang akan saya lakukan itu lahir dari pertanyaan-pertanyaan yang memang ada di lapangan, gitu kan. Seberapa pentingkah pendampingan disabilitas di ruang publik seni? Semua ini berkaitan dengan hak yang mungkin apa namanya kita tadi Mas Dita sudah bilang ada dari Pancasila sila kelima gitu dan turunannya itu sendiri adalah di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 14 Pasal 39 ayat 1 dan 2 yang itu lebih pada berkaitan pada tentang seni dan budaya. Spesifik di situ tertulis bahwa pemberian ruang untuk teman-teman disabilitas itu memang harus. Jadi bisa dikatakan ini adalah hak itu, hak bagi teman-teman disabilitas untuk dapat mengakses ruang-ruang publik seni. Dan yang kedua, memastikan akses yang setara, inklusif, dan bermartabat. Kesetaraan ini sendiri terkadang sering disalahartikan bahwa ketika memamerkan karya teman-teman disabilitas itu udah setara. Padahal ketika di lapangan kesetaraan itu sendiri bukan hanya tentang memamerkan karyanya, tapi bagaimana mengkurasi karya-karya teman-teman disabilitas juga, terus ruang-ruang yang bisa diakses untuk masuk ke ruang galeri atau ruang pamer itu juga perlu diperhatikan. Dan lebih lanjut, tadi bukan hanya sekedar masalah bantuan fisik, namun pendampingan teman-teman disabilitas dan ketika mereka berinteraksi itu juga sangat penting. Mungkin detailnya nanti kita di slide berikutnya. Izin Bu. Nah, bicara tentang pendampingan disabilitas itu kita perlu mengetahui konsep inklusi itu sendiri. Yang sebenarnya inklusi itu sendiri kalau saya baca beberapa literatur terus juga pernah penelitian bareng Pak Nano Warsono bagaimana pemberian ruang di zaman Nusantara dulu gitu terhadap disabilitas. Itu ternyata nenek moyang kita sudah jauh melebihi dari kata inklusi. Bahkan mereka sudah praktek. Mungkin yang kita tahu bahwa ada di keraton. Di keraton itu ada namanya Abdi Polowija. Dan di situ memang sudah diberikan ruang bahkan menjadi kalau sekarang menjadi pegawai di dalam wilayah keraton. Jadi sebenarnya inklusi itu sendiri semangatnya atau apa namanya rohnya itu udah sangat dekat dengan diri kita. Namun mungkin di tahun saya lupa ya sekitar 90-an itu baru tercetus kata inklusi. Dan di sini inklusi itu sendiri adalah bagaimana pendekatan yang menciptakan apa namanya lingkungan yang terbuka dan menerima untuk semua orang tanpa memandang tadi seperti perbedaan suku, ras, agama, gender dan lain-lain. Namun berkaitan dengan ruang pamer, inklusi pada ruang pamer ini sendiri menciptakan tentang ruang pamer yang dapat diakses dan dinikmati oleh semua orang terlepas lagi dari latar belakang sosial, ekonomi, gender, dan lain-lain. Makanya terkadang sering ada yang bilang
oh kalau urusan inklusi itu disabilitas. Padahal tidak. Bisa saja lansia, ibu hamil, anak. Jadi ini yang menarik ketika waktu itu saya lagi ada acara kebenaran ada apa Mas Butet ya, Pak Butet. Pak Butet itu kan juga apa namanya sekarang udah sulit untuk menaiki tangga dengan kondisi dia. Mas Butet itu bilang, wah ini udah nggak akses nih gitu kan. Nah itu jadi pertanyaan saya, apakah harus merasakan dulu apa namanya merasakan dulu jadi tadi tidak akses itu baru kepikiran tentang ruang-ruang yang harus diberikan akses misalnya gitu ya. Padahal dengan kepedulian dan kepekaan kita terhadap ya tadi apa keberbedaan itu sendiri itu sebenarnya sangat bisa dilakukan sedini mungkin gitu. Saya next. Nah, pertanyaan berikutnya adalah aspek apa yang perlu diperhatikan untuk ruang pamer yang inklusif. Salah satunya ini ada 3, aksesibilitas, representasi dan partisipasi, dan kesadaran dan keterlibatan. Mungkin ini detailnya. Ketika bicara aksesibilitas dalam satu ruang pamer, kita bisa di apa namanya PowerPoint di atas itu bisa kita lihat ada akses secara aksesibilitas fisik dan ada aksesibilitas informasi dan kenyamanan dan kelengkapan. Di sini mungkin banyak apa teman-teman yang sudah mengetahui aksesibilitas secara fisik itu adalah akses misalnya kayak RAM, terus adanya pegangan, terus adanya apa namanya jalur pemandu guiding block untuk teman-teman disabilitas netra. Itu sangat sudah tahu kalau menurut saya. Namun bagaimana ketika di ruang pamer itu sendiri? Kami beberapa kali mengadakan acara berkaitan dengan pameran disabilitas itu, kami melakukan penyesuaian, salah satunya apa? Caption. Caption itu kami bikin ketinggian tidak terlalu tinggi, agar pengguna kursi roda dapat membaca. Itu adalah salah satu bentuk akses dari ruang publik seni yang memang perlu diperhatikan. Dan tadi bicara inklusi itu sendiri bukan hanya tentang disabilitas, ada anak-anak, ada lansia. Makanya kalau kami itu mencoba membuat huruf-huruf dari caption itu sendiri ukurannya lebih besar sedikit. Karena kita tahu sepuh itu kan juga plus ya Bu ya, rata-rata perlu perlu diperbesar hurufnya. Dan tadi ada anak atau pengguna kursi roda yang kalau ketinggian captionnya itu terlalu tinggi, itu akan tidak bisa memberikan akses yang baik untuk mereka. Dan selain itu juga perputaran alur dari penataan karya yang perlu difikirkan. Tadi saya bilang aksesibilitas fisik itu sendiri bukan hanya berupa masuk ke ruang pamer, tapi di ruang pamer itu sendiri juga perlu diperhatikan. Karena beberapa teman-teman difabel pengguna kursi roda kadang bilang sama saya, kalau pas nonton pameran takut nyenggol. Karena memang penataannya itu tidak terlalu difikirkan mengenai alur dari pengguna kursi roda. Seperti itu. Terus aksesibilitas informasi selanjutnya. Yang kalau bicara tentang disabilitas, mungkin nanti undang-undang di nomor 8 itu ada 4 ragam disabilitas. Sedikit saya jelaskan, 1 disabilitas sensorik, kedua disabilitas motorik, ketiga intelektual, dan kesehatan mental. Yang kelima adalah ganda. Nah, dalam aksesibilitas informasi, teman-teman yang sensorik yang terkadang sangat minim mendapatkan informasi. Makanya saya dalam menyelenggarakan pameran itu memberikan akses informasi. Misalnya kayak teman-teman tuli bicara. Berarti kan kalau tuli bicara itu dia kebutuhannya adalah visual. Karena audio dia memang terhambat. Nah, kita bisa memberikan satu apa namanya akses visual kepada mereka. Salah satunya misalnya sign tanda-tanda. Misalnya toilet di mana, ini di mana. Bahkan saya juga lagi merancang di JDA. Ketika mau masuk ruang pamer itu udah ada paling tidak denah. Jadi teman-teman tuli itu tidak perlu bertanya atau apa, dia sudah tahu. Oh ini alurnya ke sini, alurnya ke sini. Dan satu lagi teman-teman disabilitas netra yang mungkin
banyak pertanyaan waktu itu ke saya, Mas kalau netra itu ngapain juga diajak ke nonton pameran? Toh dia tidak bisa melihat visual karya tersebut. Dan saya bilang, saya tidak bicara tentang visual karya, tapi bagaimana komunikasi antara seniman dan teman-teman disabilitas netra sebagai pengunjung itu bisa nyambung dan mereka bisa dapat experience-nya. Salah satunya mungkin ya tadi, kalau dulu kita pakai barcode, narasinya itu pakai barcode. Barcode apa namanya? Braille, huruf Braille. Namun sekarang dengan kemajuan teknologi, teman-teman disabilitas netra itu bisa kita buatkan melalui barcode. Karena handphone sekarang itu sudah bisa memberikan akses kepada teman-teman disabilitas netra. Namun ya tadi di dalam pendeskripsian karya itu memang perlu kita jelaskan, misalnya ada satu karya contohnya pemandangan gitu ya, pemandangan desa. Nah, itu kadang memang perlu ada satu pendampingan. Namun kita bisa bantu jelaskan tentang deskripsi dari karya. Karya itu tentang apa, menggambarkan apa gitu. Dan saya juga menemui di lapangan bahwa teman-teman disabilitas netra itu sendiri seperti lambang Garuda, Bu, gitu kan. Dia hanya tahu burung yang seperti burung merpati yang ada di gambaran dia karena dia memang tidak visual. Makanya perlu penggambaran lebih detail lagi. Saya kira seperti itu. Dan berikutnya adalah kenyamanan dan kelengkapan. Dan ini perlu yang disediakan fasilitas standar untuk ruang galeri atau art space bahkan museum. Yang mungkin project pilot Jogja Disability Art itu ada di Galeri RJ Katamsi, project pilot pertama. Yang kedua adalah di Taman Budaya Yogyakarta. Yang bagaimana sekarang kebutuhan tentang kursi roda di ruang-ruang publik itu sangat diperlukan. Ya tadi saya bilang, orang kadang berpikir, wah yang memerlukan hanya disabilitas. Padahal beberapa kejadian itu sendiri, pernah ada kejadian lagi nonton pameran atau apa gitu. Ada ibu hamil yang memang lagi merasakan mau mungkin melahirkan gitu ya Bu ya. Untungnya ada kursi roda, makanya tadi saya bilang tentang kebutuhan dan kenyamanan itu sangat penting. Karena yang nonton ya tadi bukan hanya orang-orang penikmat seni gitu, namun masyarakat umum. Apalagi kalau di kami kan melihat satu art space ini atau galeri itu adalah ada tiga ya, satu sebagai tempat informasi, edukasi dan rekreasi seperti itu. Jadi pengunjung itu sendiri mungkin kalau teman-teman mahasiswa-mahasiswi mungkin sebagai tempat edukasi gitu kan. Namun kan ada masyarakat luas juga yang dia mau berrekreasi ke ruang-ruang pamer, kira-kira gitu. Izin Bu, lanjut. Nah, mengenai representasi dan partisipasi ini juga jangan dilupakan bahwa ini bagian dari inklusi. Yang tadi saya bilang orang mungkin berpikir inklusi hanya fasilitas bangunan, fisik gitu kan ini ya. Namun ada yang perlu ini bahwa melibatkan berbagai kelompok dan menciptakan bagaimana mereka menikmati pameran juga. Makanya di pameran kami selalu ada tour galeri untuk teman-teman disabilitas netra. Mereka tetap dilibatkan. Karena apa tadi gitu? Bahwa ya tadi saya sering dapat pertanyaan pentingnya apa sih teman netra bisa memahami tentang suatu seni dua dimensi. Nah, dari situ kita juga harus memberikan karena tadi bicara yang awal, pertanyaan awal itu bahwa itu adalah hak. Mungkin saat ini mereka tidak untuk dia, tapi mereka bisa bercerita untuk anaknya atau apa macam-macam gitu ya. Dan pameran karya seniman dari karya seniman dengan latar belakang yang beragam, termasuk seniman disabilitas, itu juga menunjukkan keberagaman dan menghapus stigma. Kami pun kadang dalam beberapa pameran tetap mengundang teman-teman disabilitas dan non-disabilitas untuk berkarya bersama. Kesetaraannya itu adalah di karya. Gitu. Kadang sering disalahartikan bahwa kesetaraan itu tadi saya bilang, oh yang penting mamerkan saja gitu.
Tapi bagaimana karya-karya teman-teman disabilitas ini dikurasi dengan baik berdasarkan karya. Itu yang kami lakukan. Karena apa? Kami melihat sering beberapa kali tulisan dari beberapa kurator itu malah lebih mengangkat disabilitasnya. Misalnya kayak saya melukis gitu. Saya pajang karya saya, diikutkan dalam satu pameran. Yang dibahas itu adalah saya. Butong adalah seorang pelukis dengan menggunakan tongkat dan apa namanya? Ketika melukis dia sambil berkeringat, sedih deh pokoknya, gitu kali ya Bu ya. Jadi karyanya malah tidak dibahas, namun malah pada ke disabilitasnya. Nah, tadi saya bilang kesetaraan itu adalah bagaimana teman-teman ini karyanya juga dikurasi dengan baik, ditampilkan di ruang yang baik juga. Gitu. Dan kita bisa mengadakan workshop ya, interaktif yang diikuti oleh semua orang pengunjung, seperti menganyam dan lain-lain. Dan di foto itu juga ada beberapa teman-teman disabilitas. Bahkan kami juga mendorong sekarang teman-teman disabilitas itu menjadi pemateri. Karena kami juga berprinsip bahwa we are subject, not object. Jadi teman-teman disabilitas itu adalah pelaku. Yang selama ini ruang-ruang itu sangat minim sekali. Makanya di beberapa program kegiatan-kegiatan kami mencoba tetap akan adakan pendampingan ya. Karena teman-teman ada ketidakpercayaan diri dan dia bingung untuk berbicara di publik. Itu tetap perlu kita lakukan pendampingan. Namun pemberian kesempatan ini justru itu yang diperlukan untuk aktualisasi diri mereka tentang keilmuannya atau tentang praktik-praktik mereka tentang dunia seni. Itu. Dan yang ketiga adalah kesadaran dan keterlibatan. Inklusivitas itu bukan hanya tadi saya bilang mengenai desain fisik, tapi juga menciptakan pengalaman yang berkesan, meningkatkan kesadaran masyarakat dan pentingnya kesetaraan dalam inklusivitas sosial. Kami melakukan program-program kegiatan atau program harian di dalam pameran itu selalu mengblend antara difabel dan non-disabilitas. Karena di situ kami berpikir bahwa workshop bersama, ada difabel atau non-difabel, sebenarnya semua belajar tentang adanya perbedaan. Namun tujuan mereka apa ke sana? Adalah workshop. Dan itu sudah kami praktekkan project pilotnya waktu itu di Desa Panggung Harjo di tahun 2012 sampai sekarang. Jadi anak-anak di Desa Panggung Harjo itu melihat disabilitas itu sekarang bukan dari disabilitasnya justru, dari kemampuannya. Oh, si ini bisa gambar. Oh, si Mas ini bisa gambar. Si Mas ini bisa nyanyi. Si Mbak ini bisa ini. Jadi dia lebih melihat pada kemampuan seseorang bukan pada fisiknya atau ketidakmampuannya kalau bahasa masyarakat. Kira-kira seperti itu, Bu. Ya, terima kasih. Mungkin nanti bisa di ini seksi tanya jawab. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mas Butong. Oke, terima kasih sekali pemaparannya Mas Butong. Singkat, padat, dan jelas ya. Kalau terlalu banyak juga ya pusing dan mau apa ini gitu ya. Oke, untuk ini saya infokan dulu. Jadi sesi Kelola Art Talk kali ini kita sedikit berbeda, malah cukup berbeda daripada Kelola Art Talk yang lain-lainnya. Kalau yang KAT yang sebelumnya itu biasanya kita hanya sesi diskusi seminar seperti ini ya. Nah, kali ini nanti kita akan ada 2 sesi. Jadi yang pertama ini pemaparan diskusi oleh Mas Butong dan yang kedua agar kita lebih memahami bagaimana menjadi pendamping yang tepat dalam melakukan pendampingan bersama teman-teman disabilitas. Nah, ini nanti kita akan ada praktek ya, praktek hanya 1% lah ya dibandingkan dengan apa yang tadi yang telah dipaparkan oleh Mas Butong. Setidaknya kalian basic dasarnya itu sudah pernah mendengar, setidaknya pernah mendengar, mempraktekkan. Jadi ini nanti kita akan ada apa namanya
strategi pendampingan dalam khususnya menggunakan kursi roda bagi penyandang disabilitas. Jadi nanti kita akan praktek langsung. Sebelum kita melakukan praktek langsung, mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman semuanya? Atau yang ingin ini deh, atau yang ingin apa tadi Mas Butong tadi sempat bilang kalau ada beberapa mahasiswa TKS yang ingin melakukan wawancara, boleh kalian melakukan tanya jawab juga di sini. Jadi sekalian apapun itu yang kalian ingin tanyakan kepada Mas Butong, pasti akan terkait dengan Mas Butong kan. Walaupun mungkin sedikit berbeda dengan topik yang ada di paparan ini, tapi tidak masalah. Jadi silahkan jika ada pertanyaan, monggo. Saya izin berdiri ya Mas Butong. Ya, ini tadi materinya cukup menarik. Kita disadarkan bahwa penyandang disabilitas yang nantinya terkait dengan aksesibilitas, jadi apa namanya kebutuhan akan ruang yang akses ataupun sistem yang akses itu tidak hanya diperlukan oleh para penyandang disabilitas, di mana penyandang disabilitas stigma kita kan ya keterbatasan fisik, mental seperti itu kan. Padahal ternyata ada lansia, ada ibu hamil, ada anak-anak yang memang sebenarnya semua orang berarti sebenarnya semua orang itu punya keterbatasan kan ya. Bagaimana kita bisa mencari garis yang bisa merangkul mereka semua sehingga bisa kita ciptakan sistem yang akses tadi atau aksesibilitas. Nah, saya mau tanya deh, dari kalian siapa yang tidak tinggal bersama orang tua? Kos ya. Tapi kalau kalian tidak kos, kalian tinggal bersama orang tua kalian nggak? Iya. Orang tua kalian pasti sekarang masih fit ya kondisinya ya. Masih kemana-mana sendiri. Oh udah enggak. Nah ini sudah menuju lansia gitu ya. Begitu juga saya. Saya itu disadarkan karena gini, orang tua bukan orang tua, ya orang tua saya tapi lebih ke ayah saya. Ayah saya itu punya keterbatasan fisik di mana beliau ada sakit polio di kakinya. Kalau kalian tahu ini penyakit zaman dulu sih karena zaman dulu kan apa namanya vaksin itu belum selengkap sekarang. Jadi dulu demam berapa hari dan tidak ada pengobatan karena masih perang gitu ya, pokoknya masih zaman perang gitu. Akhirnya karena tidak ada pengobatan yang tepat, kaki ayah saya itu menyusut. Jadi awalnya normal, lahir dengan normal, dia bisa lari-lari bebas seperti orang pada umumnya. Tapi pada usia tertentu karena ada penyakit demam itu tadi, kakinya menyusut, sampai sekarang kakinya lebih kecil dibandingkan kaki yang satunya. Jadi saya sebenarnya ternyata dari lahir saya sudah hidup bersama penyandang disabilitas. Tetapi ini yang menarik tadi yang Panggung Harjo tidak tadi ya Mas, apa tidak hanya melihat kecacatan seseorang tetapi bagaimana kelebihan. Nah, saya tidak melihat dari kecil ya. Saya tidak melihat ayah saya itu cacat. Karena beliau masih bisa ngapa-ngapain gendong saya waktu masih kecil ya. Waktu masih kecil juga bisa, kerja dari pagi sampai sore juga bisa. Sama seperti pada umumnya. Tetapi karena ya semakin bertambahnya usia, orang tua kalian juga seperti itu. Ternyata keterbatasan fisik itu semakin muncul. Apalagi orang tua saya ada apa namanya fisik yang terbatas tadi itu ya karena penyakit polio. Saat ini beliau memakai krek. Nah, di sini saya semakin ini karena saya tinggal hidup bersama dulunya ya. Jadi saya jadi sadar, oh ternyata mungkin yang kita kita rasakan sebagai orang yang bisa dikatakan non disabilitas itu tidak apa-apa, tetapi ternyata bagi orang yang mempunyai keterbatasan fisik itu menjadi penghambat yang sangat besar untuk melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari. Contohnya, kalau ada step atau leveling di apa namanya di lantai itu menjadi salah satu faktor penghambat beliau tidak bisa melanjutkan jalannya ke arah yang ingin dituju. Padahal kalau kita ya fan-fan aja ya, ada step level unda-undaan tangga gitu,
ya biasa aja kita ngelangkah. Tetapi hanya hal sepele itu kita jadi kalau misal pergi bersama keluarga gitu itu kita jadi kepikiran tempat yang kita tuju itu akses enggak. Minimal itu walaupun orangnya mungkin belum bisa mendampingi ayah saya seperti yang nanti akan kita lakukan, tapi setidaknya tempat itu sudah akses belum? Itu yang menjadi pikiran kita. Nah, di Indonesia sebenarnya terkait undang-undang terkait disabilitas itu sudah lama dicanangkan. Cuman memang terkait apa namanya ruang yang akses itu belum terlalu diperhatikan atau dipraktekkan karena memang belum terbiasa. Walaupun memang penyandang disabilitas itu sudah dari zaman lampau juga sudah ada ya. Nah, disinilah salah satu Mas Butong hadir itu untuk setidaknya minimal menyadarkan kita bahwa kita itu ada beragam banyak jenisnya. Keterbatasannya itu banyak, hanya saja mungkin terlihat atau tidak terlihat. Seperti itu. Nah, makanya tadi kembali lagi saya tanya, kalian tinggal bersama orang tua atau tidak? Mungkin orang tua kalian sekarang fisiknya masih oke, tetapi lambat laun pasti kalian akan memodifikasi tempat tinggal orang tua kalian menyesuaikan kebutuhan orang tua kalian. Nah, itu yang perlu kalian cermati. Mungkin bukan orang tua kalian, mungkin kalian juga bisa. Kalau misal kalian bukan mendoakan, kalau misal halangan ada jatuh atau apa yang terkilir. Terkilir aja kalian pasti juga akan memilih jalur yang rata kan. Padahal terkilir itu bisa sembuh. Sedangkan penyandang disabilitas itu cacat yang permanen yang akan mereka bawa sampai akhir. Nah, gitu ya. Jadi semoga ini tadi pemaparan dari Mas Butong bisa menyadarkan kita, apalagi kita sebagai pengelola seni untuk lebih bisa aware terkait sistem yang akses, sistem yang inklusi. Sehingga itu akan menjadi salah satu kelebihan kita dalam merancang segala hal jika kita bisa mencapai target tersebut. Oke, dari situ adakah pertanyaan lebih lanjut teknis juga nggak apa-apa atau yang sederhana juga nggak apa-apa terkait eh, apa apa namanya pendampingan terkait penyandang disabilitas. Adakah kalian yang pernah apa ini deh tak tanya pernah berkegiatan dan berinteraksi dengan penyandang disabilitas? Ada belum? Apa? Di mana? Git, tolong Git. Bisa share apa yang kalian rasakan, apa yang kalian temui, yang kalian belum bisa jaket biru, jaket jeans. Gita. Nah, perkenalkan diri dulu ya. Halo semuanya, nama aku Vivi. Jadi di bulan kemarin aku sempat ke pameran, jadi mengadakan pameran di daerah Prawiro Taman dan bertemu salah satu teman disabilitas, yaitu disabilitas tunarungu. Tunarungu, oke. Seperti itu. Jadi dia salah satu mahasiswa di ISI, jurusan seni lukis. Seni murni ya? Iya, seni murni. Dia juga bercerita sebenarnya walaupun kita ada akses terbatas, dia menggunakan semacam HP untuk alat berkomunikasi. Dan dia juga mengajarkan kami beberapa bahasa isyarat seperti itu, Bu. Oke. Berarti baru kali itu kamu melakukan apa praktek bahasa isyarat Iya, gitu ya? pertama kali seperti itu. Oke. Kemudian apalagi yang dia sampaikan terkait itu? Mungkin keterbatasan orang-orang di lingkungan sekitar dia yang belum mengerti tentang bahasa isyarat gitu, Bu. Jadi terkadang dia mengalami kendala untuk berkomunikasi dan untuk alternatifnya dia menggunakan HP itu tadi. Untuk pembelajaran di kampus pun dia juga menggunakan handphone untuk translate. Translate, oke. Ya, oke, terima kasih. Ya benar apa yang telah disampaikan tadi Mas Botong juga menyampaikan bahwa sekarang ini malah teman-teman disabilitas itu tidak akrab dengan braille juga ya Mas ya. Jadi memang sudah mengandalkan handphone dan memang lebih
lebih ringkas, lebih praktis gitu ya. Ya tidak masalah, memang kan teknologi sekarang kemajuan memang untuk membantu kita menjadi lebih baik, mempermudah kita. Menarik itu terkait apa tadi kamu belajar bahasa isyarat masih bisa? Oh, cuman alfabet. Oke, ya. Nah, itu juga pernah menjadi diskusi Mas Butong ke saya, kemudian saya sampaikan ke jurusan. Ini ya, contohnya galeri sitter. Saya berpikiran, apa sih yang kemampuan bisa kita tawarkan terkait galeri sitter yang TKS tidak bisa, yang TKS bisa unggulkan untuk apa namanya, berkontribusi dalam pameran khususnya di galeri sitter. Kalau kalian berbaur dengan galsit-galsit yang lain kan ya udah nggak ada bedanya kan, sama-sama cantik, sama-sama ganteng, sama-sama tinggi. Tapi ya udah cuman itu aja. Nah, saya kepikiran gimana nih kalau misal kita memberikan workshop atau kita memberikan ilmu kepada kalian, praktek pada kalian terkait apa namanya tadi, bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Minimal yang standar. Jadi itu kalian nanti bisa menjadi kelebihan kalian dalam kalian menjual diri, menjual kemampuan untuk bekerja di luar. Jangan saya bisa menjadi galsit lah. Apa kemampuanmu? Ya, menjadi nilai plus kalian untuk menjadi pembeda dengan yang lain-lainnya. Karena itu masih jarang. Paling sini yang bisa itu anak-anak UNY ya. Anak-anak UNY karena memang mereka ada komunitasnya. Dan kampusnya juga memang kan untuk pendidikan inklusi ya, jadinya memang mereka sudah ada basicnya. Nah, itu yang saya kepikiran, wah kenapa anak isi nggak bisa nih, kalau anak mahasiswa lain aja bisa, kenapa yang isi nggak bisa? Apalagi kita ada backup dari Mas Butong dan Yayasan Jogja Disability Arts. Jadi memang kemarin sudah sempat kami utarakan ke jurusan, jurusan menyambut baik, tetapi memang belum kita eksekusi. Mana nih kira-kira yang tepat, mata kuliah apa yang tepat agar kalian itu punya kemampuan lebih untuk bersaing di tempat umum gitu. Oke, ada lain yang pernah berdiskusi atau berproses bersama teman-teman disabilitas? Belum ada yang lain? Oke. Git. Mbak yang bertopi. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Eugene Frederica, bisa dipanggil Eugene. Dalam beberapa bulan kemarin, saya terlibat dalam beberapa pameran, salah satunya pameran Sulu Sumurup. Oke. Sulu Sumurup itu benar-benar ngajarin aku banget bagaimana cara kita menemani, melayani teman-teman disabilitas gitu. Kayak contohnya ada kursi roda di depan, aku jadi ngerti bagaimana cara menggunakan kursi roda gitu. Karena di rumah itu aku punya eyang, Ya, dia udah cukup sepuh. lansia, Ya. jadi kemana-mana harus pakai kursi roda gitu. Aku jadi tahu bagaimana caranya membuka, menggunakan, sampai kayak bener-bener aman, naik tangga Iya, gitu. benar. Terus beberapa kali juga aku berinteraksi sama teman-teman tunanetra, aku menjelaskan beberapa karya dan gimana sih dia sebenarnya bisa melakukan apapun, cuman kita memberikan diri kita untuk mau nggak dibantuin atau menceritakan tentang apa yang ada di pameran gitu. Sama beberapa teman teman-teman tuli gitu. Tunarungu. Iya, di situ kita juga diajarin bagaimana cara berbicara gitu. Itu pengalaman yang luar biasa banget gitu sih. Oke, terima kasih. Mas Butang mau menanggapi? Gitu. Oh, boleh sekalian. Ya, sekalian bertanya buat Mas Butong, kesalahan pemula atau yang umum terjadi dalam konteks bagaimana kita memperlakukan teman-teman disabilitas itu apa sih, Mas? Terima kasih. Gitu. Oke, nyambut sekalian ya dengan Mbak sama menanggapi sama Mas Dita. Terkadang itu bertemu dengan disabilitas itu bahasanya bukan apa kesalahan ya Mas ya tadi ya. Kita langsung berasumsi itu. Jadi misalnya nih, saya pakai tongkat. Tahu-tahu orang lihat saya niatnya bantu. Tapi ayo Mas, saya bantu. Tapi terkadang dia megang tongkat saya.
Padahal tongkat saya ini kan tumpuan gitu. Terus pengguna kursi roda. Terkadang di tempat yang rata gini, sini Mbak saya dorong, sini Mas saya dorong. Padahal tidak semua pengguna kursi roda harus didorong karena udah tempat yang rata gini, dia sudah bisa melakukan aktivitas secara mandiri seperti itu. Jadi terkadang ya tadi asumsi itu Mas, bahwa asumsi itu disabilitas itu tidak mampu, itu salah satunya seperti itu. Padahal kalau bicara tentang akses nih, semua manusia menurut saya perlu akses. Contohnya Trans Jogja. Coba Trans Jogja kalau nggak ada haltenya, teman-teman juga naiknya pasti susah, gitu kan. Berarti kebutuhan tentang akses itu memang menjadi keperluan siapapun, gitu. Itu yang saya pikir Mas, bahwa asumsi yang terkadang ini aneh. Kayak banyak lah teman-teman di sini ada teman lukis saya apa di Kria ada Edi ya Bu ya. Edi Oh ya. Prianto, itu mahasiswa ISI, sekarang lagi skripsi juga. Dia kecil orangnya gitu kan. Itu kalau orang yang belum tahu dia, melihat dia pasti butuh bantuan nih orang ini gitu. Orang dia sering cerita bahkan, Mas aku kadang pas lagi jalan tahu-tahu dikasih duit, katanya gitu. Iya, ini ada. Saya juga sering Mas mengalami gitu. Pas lagi mau belanja malah, tunggu ya Mas, tahu-tahu dikasih 500, ya kan. Nah, hal-hal kayak gitu yang kupikir, tapi aku melihat sisi positifnya, bahwa orang-orang di Indonesia ini masih baik hatinya. Tapi caranya kurang. Dan mereka belum teredukasi, itu aja sih. Maksudnya, ya tadi dengan kita berkumpul, ngobrol-ngobrol di sini, ini salah satu bentuk eh, apa namanya pembagian informasi lah kalau menurut saya bahwa teman-teman disabilitas itu anggap aja friend gitu teman, tidak perlu berlebihan, tidak perlu apa namanya dimesake-mesake gitu kan ini aneh. Ya seperti berteman aja. Karena saya mendapatkan kebuntuan itu justru ada di antara keduanya. Satu disabilitasnya dan non disabilitasnya. Misalnya nih saya di halte nih ketemu Bu Ajeng gitu, kita tidak kenal. Bu Ajeng bingung gitu mau negur, nanti takut salah, takut tersinggung. Saya pun mau ngomong, saya udah berpersepsi nih sebagai difabel, berasumsi, wah ditegur nanti sombong lagi macam-macam. Akhirnya kebuntuan itu ada. Dan ini yang coba kami di Jogja Disability Art itu memutus mata rantai kebuntuan itulah misalnya gitu. Dengan apa? Kita juga minta teman-teman yang non disabilitas bahasanya gitu open aja terbuka dengan teman-teman disabilitas. Nah, kami pun di Jogja Disability Art juga mengedukasi teman-teman tentang keterbukaan di dalam hidup masyarakat, di dalam masyarakat. Kira-kira seperti itu. Ya kan? Ada tanggapan Pak Dita? Oke. Momen niat baik yang menjadikan teman-teman disabilitas tersinggung itu biasanya apa sih Mas? Itu memang beda-beda ya Mas ya. Kalau saya sih mungkin udah bablas anginnya ngono tuh. Bahkan ada yang nanya, Mas, kamu tuh dipanggil butong itu dengan berdiri tongkat, itu bully loh Mas. Loh itu kan semua tergantung mindset kita ya. Tergantung mindset kita gitu kan. Jadi kita, aku biasanya teman difabel itu aja ada yang bisa tersinggung Mas sama aku. Nah tapi caraku memang lebih pada pendekatannya, apa namanya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan, oke. Oh dia senang bercanda, taraf bercanda dia segini, ya kita ikutin. Gitu kan. Oh, dia ini. Jadi kita lebih banyak menerima informasi aja dulu deh. Lebih baik gitu. Bahkan ada Mas yang apa namanya? Dia tersinggung. Ini aku bukan menakuti ya Mas ya. Maksudnya ini kan bagai di lapangan seperti dia tersinggung ketika ditanya disabilitasnya dari kapan. Seperti itu. Nah, yang aku memahami kayak teman-teman di akademisi kan ketika ada penelitian atau apa gitu, itu bingung juga. Tapi yang penting tadi kalau ketika mau wawancara atau apa, izin aja dulu gitu kan. Izin boleh nggak? Nih ada beberapa pertanyaan. Yang menarik kemarin kelompoknya siapa itu? Teman TKS. Dia ngirim pertanyaannya dulu, Mas. Izin, ini pertanyaannya saya kirim kira-kira bagaimana. Jadi dia diskusikan dulu.
gitu. Dan itu hal yang menarik kalau menurutku bahwa ini adalah keterbukaan diskusi gitu Mas. Sebagai mahasiswa atau mahasiswi yang ingin melakukan penelitian juga memberikan harkat dan martabat kepada teman-teman disabilitas untuk bisa memilih pertanyaan mana yang memang bisa dia jawab. Karena kan gini, menjawab iya atau tidak satu pertanyaan itu kan hak seseorang juga, Mas. Betul kan? Nah, selama ini teman-teman disabilitas itu seperti tidak punya hak. Apalagi ketika ada kepentingan sebagai objek. Seperti itu. Sebagai contoh lah ya, tadi yang saya cerita yang namanya Edi, itu pernah di syuting salah satu televisi, acaranya kalau nggak salah survival, yang ada Mimi Peri itu, gitu kan. Edi itu dari rumah, dari SMP Bu ya, kalau saya SMP dari rumah sampai sekolah, itu 6 kilo, pulang pergi 12 kilo, tapi dia pakai kursi roda, di SMP 2 Sewon ini. Dia perjuangannya, tekadnya untuk mendapatkan pendidikan itu besar. Tapi ketika tayangan itu sendiri dimunculkan, Edi, ada satu scene, ada satu pengambilan gambar, Edi dimandikan bilangnya. Mas nanti masnya kalau mau sekolah atau kuliah dimandiin ya sama orang tuanya. Lah padahal Edi sendiri nggak pernah dimandiin, udah usia besar gitu kan. Tapi karena kepentingan tadi, rating atau apa gitu, itu didirect untuk lebih pada ke dramanya. Makanya ya kalau menurut saya itu tidak memberikan harkat dan martabatnya. Padahal itu tayangan inspiratif. Gitu. Gak apa-apa ya saya cerita-cerita sedikit kayak gini malah lebih maksudnya lebih enak saya juga. Saya pernah Mas, ada tayangan inspiratif juga. Saya dari rumah sampai ke tempat kerja, diminta bawa motor, oke. Di tengah jalan saya dibilang, Mas nanti motornya kayak kebanan, bocor untuk kepentingan syuting. Oke, saya bilang gitu. Tapi yang selanjutnya, yang menariknya dia bilang gini, Mas nanti ngelihat ban, Masnya nangis. Loh, ntar dulu, nangis. Setahu saya gitu kan, ketika ban bocor kita coba cari tambal ban. Iya kan ini nangis. Aku bilang, nih bayarannya sinetron atau toko inspiratif. Saya bisa acting, tak bilang gitu kan. Tapi bayaran saya tinggi, tak gituin, tak guyon-guyonin gitu kan. Nah itu maksud saya gini, kita sebagai pelaku seni atau apa, kita juga harus kreatif. Saya tuh sederhana Mas melihat tujuan dia, oh pengen masyarakat yang menonton melihat perjuangannya. Kan poinnya di situ. Kamera still, kamera diam, saya look out dari kamera, itu orang juga udah ngeliat nih ngapain sih? Oh, cari tambal ban, wirawiri. Itu kan udah dapet, roh semangatnya udah dapet. Atau saya dorong motor, ini saya harus nangis gitu. Dan gara-gara itu saya nggak mau dan tidak tayang. Makanya kurang terkenal saya dari Raffi Ahmad. Kira-kira gitu. Jadi ya tadi, mungkin satu asumsi yang tadi Mas Dita ini sama kita berdiskusi. Karena tadi tiap disabilitas itu juga punya hak untuk mengatakan iya atau tidak. Saya sering melihat beberapa event itu digiring untuk kepentingan-kepentingan objektifikasi tadi itu. Bahkan nyun ngapunten, sekelas kementerian pun juga masih seperti itu. Pernah saya diminta untuk undang disabilitas live painting, bilangnya ke saya, Mas, tolong dicariin difabel yang pokoknya yang ngeces juga nggak apa-apa, yang penting terlihat sama media itu berat banget. Saya kan langsung ketawa, saya bilang mending cari orang lain. Saya nggak mau mengobjekkan teman-teman saya. Seperti itu Mas. Jadi ya tadi, asumsi, terus diskusi terbuka. Gak ada masalah. Mungkin beberapa teman-teman di sini juga pernah bekerja sama ya sama JDA gitu kan. Kita guyonnya juga mungkin teman-teman rada kaget, loh seperti ini. Tapi kalau udah kenal sama teman-teman difabel yang tanda kutip tadi Mas sudah go publik, itu guyonnya juga rata-rata ngawur-ngawur juga, gitu kan. Udah biasa. Contoh kayak waktu itu Mas Saat itu teman saya tunanetra, ketika ditanya, Mas, kalau malam ketemu kuntilanak gimana? Ya tak ajak ngobrol, loh.
nggak takut po. Lah aku kan nggak ngelihat, kata dia gitu. Ada yang ngajak ngobrol aku ya tak ajak ngobrol. Iya juga sih secara logika gitu kan. Tapi itulah memang kalau udah kenal itu enak gitu. Kira-kira itu Mas. Ah, Monggo bebas yang lain kalau mau nanya. Oke, terima kasih Mas Butong. Ada yang lain yang ingin menanggapi? Nomor bajuku juga nggak apa-apa. Oke, jadi kita semakin tahu dan semakin paham ya, seperti yang tadi sesi terakhir Eugene bilang, dia tanya dulu, boleh nggak, mau nggak. Nah, itu juga ini ya harus kita tanamkan karena kita melihat atau bertemu dengan para penyandang disabilitas itu mereka bisa bertahan sampai saat ini tuh ya atas kemampuan mereka sendiri. Jadi kalau kita datang terus tiba-tiba seperti mereka harus membutuhkan kita, itu tidak ada di kamus mereka. Nah, itu juga saya baru tersadarkan setelah saya bertemu Mas Butong ini. Saya pikir kalau ya itu sebenarnya tidak ada rasa untuk membuli atau gimana, cuman kita tuh kadang pengen membantu, wah sepertinya kesusahan, tetapi sebenarnya itu kadang juga bukan suatu hal yang diharapkan oleh teman disabilitas untuk kita bantu. Jadi memang kita harus bertanya, mau tidak dibantu, boleh tidak dibantu, jangan sampai apa yang kita lakukan yang niatnya baik malah menghambat mereka untuk melakukan aktivitas mereka atau menyinggung perasaan mereka itu lebih tepatnya lagi. Ada lagi yang mau disampaikan dari teman-teman? Cukup? Boleh? Cerita sedikit tentang praktek di lapangan ketika mengadakan event. Waktu pernah ada seminar itu, Mas Dita, bahwa mungkin kita berasumsi, oh netra kebutuhannya adalah audio. Akhirnya dia ditempatkan dekat sound. Wah itu sangat, bagi teman netra itu sangat ini sekali, karena dia memang peka seperti itu. Jadi, oh netra butuhnya audio, taruh dekat sound duduknya. Ya tadi yang saya bilang asumsi, kita Iya. berasumsi, gitu kan. Hal-hal seperti itu memang aku dapat di lapangan juga gitu. Nah, mungkin pertanyaannya, Mas, aku mau ngomong nggak enak nih, gitu kan. Kalau ini dari awal aja, misalnya ada disabilitas, aku juga melakukan seperti itu. Aku selalu bilang, kalau ada yang diperlukan, ngomong langsung sama aku, atau nanti ke panitia. Udah, gitu kan. Jadi tidak perlu kita harus dampingin terus, tapi kita bisa tanyakan dia kalau ada kebutuhan apa, hubungin saya atau panitia atau galeri sitter yang pernah jadi galeri sitter seumur kan seperti itu. Jadi mereka juga asik-asik aja gitu bahwa mereka tetap kita anggap sebagai orang yang atau manusia yang bisa melakukan aktivitas sendiri. Siapapun kalau udah langsung diasumsikan itu pasti gak enak, setahu gue. Betul. Konfirmasi aja, Iya. sesederhana itu gitu kan. Aku pun sama kayak gitu. Kalau misalnya ada teman datang ke sekretariat, aku selalu bilang, yang pertama kali misalnya gitu. Kalau ada yang diperluin, bilang ya, bilang gitu. Toilet sebelah sana, kantornya sebelah sana, itu saya jelaskan biasanya. Nah, ini karena tidak ada teman netra tadi saya lihat, biasanya kalau dalam memulai seminar difabel, disabilitas, saya pasti menjelaskan diri saya. Misalnya perkenalan pertama tadi, perkenalkan nama saya Sukri Budi Dharma, biasa dipanggil Butong. Saya mengenakan kupluk warna hitam, baju hem bergaris-garis. Saya menggunakan tongkat, saya disabilitas tubuh. Seperti itu. Karena apa? Agar dia mengetahui sosok dari narasumbernya. Gitu, Bu. Cuman ini karena nggak ada gitu, situasional. Saya selalu melihat situasional. Makanya Bu Ajeng kemarin mau nyiapin bahasa isyarat, itu sangat menarik gitu ini. Tapi memang karena tidak ada ya sudah nggak jadi. Gitu, Bu. Jadi kita sesuai kebutuhan aja. Kira-kira gitu, Bu. Oke, terima kasih Mas Butong. Waktu sudah menunjukkan 10.30. Jadi akan kita lanjutkan dengan apa praktek ya, praktek penggunaan kursi roda dalam pendampingan disabilitas. Nanti akan dimentorin langsung oleh Mas Butong. Ya, sesi kali ini cukup menyadarkan saya dan semoga juga menyadarkan kita semua bahwa sesama manusia itu akan ada pasti kesetaraan harkat
dan martabat. Di mana jangan sampai kita menjadikan sesuatu yang berbeda dengan kita itu kita jadikan objek, tetapi harus sama-sama menjadi subjek yang setara. Nah, itulah nanti yang akan bisa kita unggulkan, kita tawarkan di dunia luar terkait kemampuan kita untuk dalam ranah inklusi. Begitu ya kiranya yang bisa saya simpulkan dari materi ini, dan selanjutnya kita akan melakukan praktek. Begitu? Oke. Gimana jadi teknisnya ini Mas Butong? Bukan tongkat, bukan kursi roda. Terus di dalam praktek dengan lapang dia menunjukkan mungkin ada beberapa yang sudah tahu bagaimana data Enggak mengampus. Dicobain. Sekuat tenaga. Nggak bisa ya? Berarti nggak bisa. Oke. kita cukup tarik ini selesai. Kayaknya satu tangan tarik cukup. Oke, gitu ya. Pas ketika mau buka lagi, ini cukup diangkat. Kayak gini apa? Mungkin ada 3 orang yang mau maju. Ayo praktek. Cobain. Yo. Nah. Mudah nggak? Ya, di kiri kanan. Nah, ya. Jadi, saya pernah melihat bahwa ini bingung dia nih kursi roda kok keras seperti itu. Akhirnya saya kasih tahu sininya, oh cukup mudah ternyata seperti itu. Ya, thank you. Nah, bicara lagi tentang kursi roda, biasanya ini ada kakinya ya, tapi ini kayaknya dilepas, ada di belakangnya. Saya kurang tahu. Oh, ini ada gininya. Ini biasanya untuk kaki ya. Dan ini biasanya dia tas. Ini udah dol. Iya, ini udah agak dol ini. Nah, ketika penggunanya sudah duduk, ini tinggal diturunkan. Oke, kira-kira seperti itu. Dasarnya itu. Oke. Nah, ini Jogja Disability Arts ini sudah membuat buku saku terkait pendampingan disabilitas. Nanti akan saya share PDF-nya ya, bukan bukunya ya. Bukunya silakan cetak sendiri. Jadi bisa kalian baca-baca menjadi modal kalian untuk setidaknya minimal tahulah teorinya terkait pendampingan disabilitas gitu. Dan untuk misalnya ada level naik sedikit, ini bisa kita pijak. Di belakang ini ada besi. Dia nanti akan terjungkit. Kita naikkan dulu roda kecilnya, baru didorong lagi roda besarnya seperti itu. Dan ketika turun ram, itu kita juga bisa memperhatikan ramnya ini curam atau tidak. Karena terkadang ada gedung-gedung pemerintah hanya pemenuhan hak, Bu. Oh, ini sudah ada ram, tapi derajatnya 45 derajat begini. Wah, ini buat main skateboard atau EG, bukan buat kursi roda. Nah, seperti itu. Biar menggelinding. Oke. Nah, kalau mau turun itu biasanya mundur. Tapi kita lihat juga mengenai landainya. Kalau landainya itu rada curam, mendingan mundur. Jadi pendamping itu misalnya ada yang duduk,
Ini tinggal dimundurin. Karena kalau misalnya turunan dengan arah ke depan gini, itu lebih rentan bahaya karena bisa aja terlepas yang megang seperti itu. Kalau gini kan bisa nahan. Namun dia tadi ketika mau membantu disabilitas dan dia kebutuhan, kita juga jangan berlebihan. Oh, aku bisa gitu. Kita yakinin dulu kalau emang kita nggak bisa sendiri, pastikan kita butuh bantuan orang lain. Gitu. Karena apa? Ini berkaitan juga dengan riskannya ya Mas ya tadi ya. Disabilitasnya kan ada orang disabilitas yang dia lumpuh karena tulang belakangnya gitu. Jadi bisa riskan gitu. Kira-kira untuk yang kursi roda seperti itu. Dan kita masuk ke yang nanti detailnya di buku ya Bu ya, sudah ada gambar-gambar ya kok. Nah sekarang yang untuk disabilitas netra. Mungkin ada satu orang yang mau jadi bantu saya. Oh siap. Nah, gini. Praktek dulu aja Pak Mas. Oh jebol ya? Ya sudah deh. Kecuali berdua, depannya ada orang lagi dia bantu gini lagi nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi memang paling utama lihat derajat RAM-nya. Kalau ketika dia RAM-nya, bahkan teman kursi roda kalau RAM-nya itu landai, dia nggak perlu didorong, dia bisa sendiri. Turun pun bisa. Bahkan ada yang jumping ya Bu ya, gitu rada dinaikin begitu gitu. Itu gaya-gaya banget lah, kan? Difabel gaya banget loh gitu kan. Kira-kira seperti itu. Freestyle, oke. Ada lagi? Heeh, cukup. Siapa? Siapa? Siapa yang sering display tuh? Aldin Akbardan. Baru melek gitu Mas kayak. Baru melek ya kita ya. Heeh. Monggo ada yang nanya lagi? Bebas aja loh. Mas Uri mungkin Mas Uri. Mas Uri mau tanya enggak? Itu kayaknya tim belakang itu pertanyaannya kalau malam Bu, kalau nongkrong baru nanya dia. Kalau jam segini mesti ngantuk kayaknya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut yang disabilitas netra ya. Aku minta satu volunteer, monggo. Cewek apa cowok? Siapa? Ayo. Oh, dia udah biasa deh, ayo. Ini netra. Detailnya ada di buku tadi ya, kita hanya praktek-praktek sekilas. Nah, kalau untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman disabilitas netra, jangan kita ngomong, perkenalkan nama saya gini. Kalau kita melihat tuh Jin langsung refleks, dia beginiin. Karena visual. Kalau teman netra, maaf ya Mbak ya, tangannya kita ambil, gitu kan. Kita perkenalkan, kita iniin, nah, nama saya adalah, ini. Jadi dia tahu. Ya, disebutkan di tangan. Gimana Mas? Coba Jin. Nah, Aku penyandang disabilitasnya. Biasanya kita kalau mau kenalan kan dia nggak bisa lihat ya. Jadi kita akan nyentuhin telapak bagian punggung tangan kita kayak gini. Terus kita baru ngajak dia kenalan. Dia akan ngerasain. Jadi kayak dia kan biasanya kaget kan kalau langsung diajak gitu ya, Pak. Oke. Jadi harus Karena perkenalan nama saya. Nah, kalau netra kan nggak refleks kayak gini. Dia nggak tahu gitu. Oh, berarti harus disentuhkan punggungnya dulu ya. Baru kita diskusi, ngobrol-ngobrol gitu kan. Dan tadi kita tahu kebutuhan teman netra itu apa? Visual. Saya sering ngajak jalan teman-teman netra itu, dampingin, itu cerewet Bu saya. Oh di sebelah kanan nih ada gedung ini nih. Di sebelah kiri ada gedung ini, ada ini, ada ini. Ini jalannya lurus, nanti belok kanan. Ini kayaknya ada toilet deh di sini. Itu informasi yang mereka perlukan. Setidaknya mereka bisa memetakan satu daerah. Makanya teman-teman netra itu kalau udah ke JDA atau ke tempat saya, dan tidak semua teman-teman netra itu ketika ini ya Jin apa, sudah mengetahui pemetaan itu, dia bisa sendiri gitu. Jadi cukup dua kali diberi pemetaan, nanti mereka bisa sendiri. Kecuali
ada perubahan di lingkungan itu. Misalnya ada lemari, ada apa seperti itu. Oke, untuk praktek selanjutnya bagaimana ngedampingin jalan bersama ya. Izin sebelah. Karena kita di Indonesia itu kan mobil aja kiri ya. Ya. Jadi dari tangan yang tadi sudah diiniin, kita taruh di sini. Dan itu beda-beda. Kalau saya kadang di pundak karena tinggi saya apa namanya semampai, semeter nggak nyampai, gitu kan. Jadi ya udah ini tinggal berjalan saja. Izin, Bu. Dan biasanya satu langkah belakang kita. Kalau izin karena melihat dia mesti dampingan sama saya, ya kan. Kalau misalnya ini biasanya satu langkah ke belakang. Ketika naik tangga, misalnya otomatis badan kita naik izin ya. Badan kita naik begini, kan naik tangga. Dia tuh sudah ngerti bisa mengukur ketinggian dari tangga. Karena feelingnya di mereka kuat. Saya biarpun disabilitas minimal 4 atau maksimal 4 meter. Dia dapetin 4 kayak main kereta aja jadinya gitu kan. Oke. Nah, izin ambil kursinya dulu. Bagaimana kalau di jalan sempit? Misalnya jalannya sempit nih antara dengan kursi. Ya, jalannya sempit, kursi dengan kursi. Yang tadinya kita sudah pegangan seperti ini, kita jelaskan, Mas, Mbak, ini kita akan melalui jalan yang sempit. Nah, biasanya dari samping kita. Ini tangan saya tarik ke belakang. Dan dia tuh, ini izin aja langsung mundur. Gitu. Izin, misalnya nih kita lagi. Kereta-keretaan tadi. Kita akan melalui jalan sempit, ini tangan saya tarik ke belakang, dia otomatis langsung ke belakang. Setelah ini kita lewat, kita bisa memperkirakan luasannya. Ketika tempatnya itu sudah lebar lagi, kita tarik tangan kita ke depan lagi. Dia nanti akan menyesuaikan. Biasanya seperti itu. Thank you, Jin, ya. Iya, Terus ada pertanyaan. Teman netra itu ke toilet, itu sering ada yang nanya sama saya, Mas, kalau ke toilet apa harus didampingin terus? Ya jangan juga kali, gitu kan. Karena apa? Itu kebutuhan privasi dia. Tapi biasanya kita antarkan ke toilet, kita jelaskan, oh di sebelah sini wastafelnya, sebelah sini toiletnya. Saya tinggal, saya tunggu di luar. Kalau perlu tinggal panggil. Kayak gitu, Mas. Jadi dia hanya butuh pemetaan aja. Pemetaan satu tempat. Kayak teman-teman netra itu kalau ke rumah saya yang udah 2 kali 3 kali, Mas aku mau ke toilet, oh iya silakan. Aku nggak nganter Mas, karena dia sudah bisa memetakan itu. Itu. Nanti detailnya di buku ya. Bahkan pernah kayak waktu itu aku mau diundang sama salah satu ojol untuk memberikan workshop ini. Karena saya tuh melihat gini Bu, ojol itu kadang kalau ada teman netra itu didorong-dorong pantatnya. Ayo silakan duduk gitu kan. Padahal cukup tempelkan tangan dia di jok, nanti dia akan nyari sendiri, motor. Begitupun mobil. Mobil itu yang penting kepalanya itu kan atasnya pintu. Itu tangannya ditaruh di atas pintu, nanti dia akan nunduk sendiri mengukur. Gitu. Ya detailnya itu nanti ada di buku e-booknya itulah. Seperti itu. Nah, bicara pendampingan yang tadi untuk biasanya motorik, netra, itu yang sering ada di teman-teman disabilitas di ruang pamer lebih pada ke situ sih. Nah, kalau kayak adik-adik autis, adik-adik Down syndrome, intelektual, biasanya dia sama keluarganya. Dan itu sepengetahuan saya tidak lepas dari keluarganya. Kalau teman-teman tuli wicara, itu lebih mobilitasnya mandiri. Karena kan secara fisik dia nggak ada masalah. Tapi kebutuhan informasi yang harus kita coba dampingi atau penuhi. Seperti itu. Oh iya, sama ini Mas Dita.
Ruang pamer itu terkadang kan remang ya. Nah, teman-teman tuli itu kadang baca gerak bibir. Jadi memang ada satu karya instalasi misalnya gitu kan, itu remang tempatnya. Kita mau jelasin ke dia juga saat itu mungkin tidak akan efektif. Mendingan kita bawa ke tempat lain yang lebih terang baru kita jelaskan. Seperti itu. Kadang ya misalnya kayak pameran di Arjo kan ada beberapa instalasi itu memang gelap ya ruangannya ya. Jadi kamu gini-gini kita jelasin, dia nanti keluar pasti bingung, tadi nggak ngomong apa gitu kan, apa jelasin apa gitu. Karena dukungan cahaya itu dibutuhkan juga untuk teman-teman tuli salah satunya. Dan teman-teman tuli itu kosakatanya minim. Kosakatanya minim ya karena informasi yang masuk juga sedikit gitu. Contoh gini ya. Makanya kami itu di dalam pameran formulirnya pun bahasanya singkat, jelas, padat gitu. Misalnya kayak formulir undangan untuk teman-teman difabel, itu kami selalu bikin 2. Satu PDF yang bisa di audio tekskan, yang kedua minim bahasanya. Bukan minim, padat ya Bu ya istilahnya. Contoh gini, masalahnya gini, kayak teman-teman tuli itu kata pengangguran, kalau teman-teman pasti udah tahu dong pengangguran itu tidak bekerja. Tapi ada yang memahami bahwa ini anggur, karena dia pengangguran. Jadi imbuhan depan, imbuhan belakang, dia ngambil kata dasar. Oh ini anggur ya? Oh bukan gitu. Hal-hal seperti itu yang memang kita bantu jelaskan. Bahwa pengangguran itu kata tidak bekerja. Itu yang tadi saya bilang bahwa kosakata teman-teman tuli itu minim. Jadi kita juga bisa membantu dia. Apalagi dengan istilah-istilah seni rupa ya Bu ya. Istilah-istilah seni rupa itu kalau bisa ketika kita menjelaskan itu lebih sedikit jelas padat ke mereka. Sederhana, betul. Bahasanya Intelektual gitu kan. Bahasa akademik atau apa yang terkadang gitu. Dan salah satunya lagi kenapa kami di Jogja Disability Art itu buka pameran atau apa untuk teman-teman dan mendorong teman-teman disabilitas untuk nonton pameran. Karena di data kami itu hampir 80% itu teman-teman disabilitas itu tidak kuliah di seni, jurusan seni gitu. Bahkan ada yang tidak sekolah. Jadi kami mengambil bypassnya itu bahwa teman-teman teredukasi melalui ruang-ruang seni. Dan itu terbukti ya Bu ya. Ayu, seperti ada Rovita Ayu, tuli bicara 28 tahun, tidak sekolah, tidak bisa baca tulis. Tapi kekaryaannya sekarang cukup progresnya baik. Karena apa? Tadi kami coba dorong dia untuk belajar di ruang publik seni itu. Gitu. Ya karena tadi kalau itu bicara sektor lain ya Mas Dita, ada sektor pendidikan yang belum inklusif atau apa gitu kan, macam-macam lah. Tapi aku ngambil bypassnya dari Jogja Disability Art seperti itu. Bisa belajar dari manapun, salah satunya ruang galeri atau ruang publik seni. Nah makanya dari kami juga mungkin dari teman-teman dari tata kelola seni bisa memberikan, mengakomodir tadi kebuntuan aksesibilitas atau apa seperti itu. Kira-kira gitu. Berkaitan untuk difabel yang lain atau netra tadi dengan kursi roda mungkin detailnya di buku ya. Tapi kalau ada yang bingung monggo bisa kontak ke saya, nanti bisa dapat nomor dari Mas Dita dari Bu Ajeng dan atau bisa ke JDA ya Bu ya. Oke. Gitu. Oke, boleh diinfokan Mas, kantor JDA di mana mungkin teman-teman Kantor banyak yang JDA, belum tahu kalau mau bertemu dengan Mas Butong, misal mau berdiskusi lebih lanjut gitu di mana? sementara ini Bu, masih kita nggak tahu ke depannya, ya kan? Sementara ini di Ring Road Barat seberang kampus UMY. Itu kami juga menyewa sama seniman senior, seniman terkenal dan kami banyak belajar dari tempatnya Pak Win Dwi Laksono. Mapnya apa Mas? Mapnya Jogja Disability Art. Kayaknya di paling belakang ada itunya deh Bu. Di sini. Oh ya, untuk mengenai kegiatan JDA apa saja, nanti bisa apa dicek-cek lah di Instagramnya, gitu kan. Ini juga ini Mas Dita, kita juga lagi ada teman-teman magang dari TKS.
Untuk mengenai website ini ya. Ya masih ada lanjut tuh. Itu. Oke, ini ya teman-teman silahkan di-follow untuk Instagramnya Jogja Disability Arts. Di mapnya juga Jogja Disability Arts ya. Itu yang tadi sudah disebutkan ada di Timur, Ring Road Barat. Jadi seberangnya gerbang UMJ. Jadi silahkan kalau ada yang main-main ke sana boleh. Dan di sana juga ruangannya sudah diusahakan untuk bisa akses ya bagi teman-teman. Jadi kalian bisa langsung melihat, langsung merasakan akses itu seperti apa. Oke, sepertinya cukup ya. Teman-teman, tidak ada pertanyaan lagi. Saya mewakili jurusan Mas Butong mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan kami untuk bisa mengenal terkait dunia pendampingan disabilitas. Semoga kami bisa menjadi modal kami untuk menjadi lebih baik lagi mengenal teman-teman disabilitas. Amin. Makasih Bu sebelumnya Bu Ajeng, Mas Dita, Tata Kelola Seni yang memberikan ruang sih sebenarnya kepada teman-teman disabilitas lah gitu Bu. Makasih Bu. Oke, saya kembalikan ke Gita. Baik, akhirnya kita sampai juga di penghujung acara kita. Tadi ada sesi pertama itu pemaparan materi, lalu sesi kedua itu praktik bersama Pak Butong. Jadi sekarang teman-teman mungkin sekarang kita akan masuk ke sesi foto bersama. Dari mana ya Pak?